Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sadarkah kita bahwa proses kemuridan kita, di mana dulu juga pernah dialami oleh para murid Tuhan, mereka selalu diajak untuk datang dan lihat, dan setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat segala apa yang dilakukan oleh Tuhan, mereka diutus untuk pergi dan menceritakan pengalaman itu. Sama kalau kita renungkan dalam peristiwa ketika kita merayakan Ekaristi, setelah kita mengalami Ekaristi itu, mengalami dikasih oleh Tuhan, di mana Tuhan membagi-bagikan tubuhnya yang Maha Kudus kepada kita, pengalaman kasih yang kita alami saat merayakan Ekaristi, kita wartakan, di mana imam selalu mengatakan, pergilah kita semua diutus. Dan kita semua diajak untuk menceritakan pengalaman dikasih oleh Tuhan itu. Maka di saat kita secara pribadi sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Tuhan, hidup kita menjadi semakin bermakna oleh karena mengimani Tuhan. Selalu ada dorongan dari diri kita untuk keluar dari diri, pergi dan mewartakan pengalaman dikasih oleh Tuhan dalam beragam macam bentuknya. Mungkin Anda bisa menceritakan dan juga mengingat-ingat kembali, pada saat kapan saya disentuh, pada saat kapan saya dikasih oleh Tuhan, bisa dalam rupa penderitaan, di mana saat penderitaan itu Allah sungguh-sungguh dirasakan dekat dengan hidup kita. Bisa juga pada saat kebahagiaan dan sukacita, di saat Tuhan sungguh-sungguh merasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka ketika kita menceritakan pengalaman dikasih oleh Tuhan, menjadi sedemikian hidup karena mengalir sungguh dari hati, mengalir sungguh dari pengalaman kedalaman diri kita dan keseluruhan diri kita. Maka kita pun lebih terpana dan tersentuh di saat kita mendengar kesaksian atau pengalaman iman daripada banyak mendengar tentang pengetahuan iman. Maka bila iman sudah menyentuh keseluruhan hidup, tantangan apapun, kesulitan apapun, bahaya apapun, tiada artinya. Situasi bahaya sebagai seorang murid dan utusan tadi disampaikan oleh Tuhan dalam ayat yang ketiga. Pada hari ini ditawarkan kepada kita dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 17-20, terutama saya akan mengutipkan untuk kita semua dalam ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ketika saya merenungkan satu kutipan ayat ini, saya teringat suatu kali saya melihat suatu channel film dokumenter di National Geographic. Digambarkan di situ ada segerombolan serigala yang sedang mengintai segerombolan rusa. Di saat serigala mulai menyerbu gerombolan rusa ini, rusa juga akan berlari kencang menjauh dari serangan segerombolan serigala ini. Nah, serigala sebagai pemangsa akan fokus pada buruan yang paling lemah. Biasanya adalah anak rusa. Mengapa anak rusa? Karena anak rusa ini lebih mudah dikejar karena belum bisa berlari kencang seperti rusa sudah dewasa. Maka saudara-saudariku yang terberkati, ketika saya merenungkan kutipan sabda yang baru saja saya kutipkan tadi, di saat Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, saya berulang kali membaca kutipan ini. Apa benar Tuhan menuliskan dan mengucapkan sabda itu? Apa Tuhan Yesus nggak salah memilih kata dalam pengajaran dan sabdanya? Akan lebih baik dan mudah untuk kita pahami jika Tuhan memilih kata demikian.
Aku mengutus kamu seperti banteng ke tengah-tengah serigala. Kenapa? Karena banteng akan bisa melawan serigala itu. Akan tetapi kebenaran sabda tetap mengatakan, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Maka betapa bahayanya situasi itu. Anak domba akan menjadi santapan lezat dan mudah bagi segerombolan serigala itu. Maka bila kita hanya terpusat pada kutipan sabda itu, hidup kita akan menjadi gentar dan takut betapa mencekamnya tugas perutusan kita. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan sabda Tuhan yang lain, di mana Tuhan Yesus juga pernah bersabda dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 14-15 dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudariku yang terberkati, benar bahwa kita sebagai utusan seperti anak domba di tengah serigala. Itu adalah situasi bahaya yang sangat mencekam. Akan tetapi kita adalah anak domba yang ada dalam satu kawanan di mana Yesus Tuhan sebagai gembala utama. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal kita sebagai domba-dombanya dan rela pasang badan, melindungi, menguatkan, menopang kita dari ragam macam bahaya. Maka bila iman sudah menyentuh keseluruhan diri kita, di mana kita sebagai domba sungguh dikasih oleh Tuhan Yesus sebagai gembala, maka selalu ada dorongan kuat untuk mewartakan itu, mewartakan sukacita pengalaman kasih Tuhan itu. Dalam sebuah survei yang baru-baru ini pernah diadakan di Eropa, ternyata akhir-akhir ini ada penambahan secara jumlah umat Katolik yang ada di Eropa. Walaupun kita ketahui pada tahun-tahun terakhir ini skandal-skandal itu di-blow up di media-media Eropa, tetapi secara jumlah umat Katolik bertambah dari tahun ke tahun. Maka dalam sebuah survei itu diajukan sebuah pertanyaan demikian. Mengapa saat ini banyak orang dewasa bergabung ke dalam gereja Katolik meskipun ada skandal yang tersebar di media-media sosial? Nah, 75% dari orang dewasa yang baru bertobat dan masuk ke dalam gereja Katolik mengatakan bahwa mereka ini, ke 75% orang dewasa yang menjadi Katolik, mereka tertarik menjadi Katolik karena melihat orang Katolik menghidupi sungguh kekatolikannya. Karena melihat kehidupan pribadi dari seorang Katolik yang memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus dan juga gerejanya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, sebagai umat Katolik yang setia, adakah cara hidup kita sudah menarik sesama untuk menjadi semakin beriman? Sama seperti keindahan bunga mawar yang oleh karena keindahan dan keharumannya menarik banyak orang untuk mendekat dan mengagumi. Semoga kualitas iman kita juga terpancar di dalam cara hidup dan juga tindakan yang semakin sempurna memantulkan cinta kasih Tuhan dalam tindakan dan perbuatan nyata setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena kami Engkau kasihi secara pribadi. Kami meyakini bahwa kasih-Mu tiada batasnya untuk kami. Dan tiada berkesudahan Engkau selalu mengalirkan berkat yang sangat kami butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan iman kami.
Kami sungguh meyakini bahwa di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau sangat mengasihi kami, di mana Ia mau berkorban untuk kami, di mana Ia mau berbagi kehidupan ilahi bersama kami. Maka mampukanlah kami hari ini untuk berkembang di dalam iman dan berupaya untuk menunjukkan kualitas iman kami dalam tindakan dan perbuatan yang nyata yang bisa kami upayakan dalam kebaikan dan dalam ragam macam bentuk bila rasa yang bisa kami tunjukkan kepada sesama. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.